kita masuk ke bagian tentang menulis diskusi. Nah, udah hampir hampir selesai nih. Setelah diskusi berarti tinggal kesimpulan ya. Pada bagian diskusi, ini kita mungkin beda juga dengan kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu kita ulas dulu tentang hipotesis kita. Tapi tidak perlu angka-angka. Ya, statistik kita tidak perlu angka-angka statistik. Cukup sampaikan apakah hipotesis kita diterima. Nah, baru di sini kita jelaskan tentang evaluasinya. Mengapa bisa diterima? Penjelasannya apa? Kaitkan dengan literatur dan studi terdahulu. Sejalan dengan pendahuluan, kita bisa saja kita ambil beberapa sumber di pendahuluan pindahkan ke diskusi, boleh ya. Nah, karena biasanya searah di pendahuluan nanti menjelaskan apa, diskusi nanti menjelaskan hal yang mungkin juga searah ya. Akhiri dengan keterbatasan dan rekomendasi studi lanjutan. Ini bisa ditambahkan di bagian terakhir dari diskusi. Kita terbatas dalam hal metodologi, pengumpulan sampel misalnya, atau variabel yang ditelaah, itu bisa disampaikan. Kalau di kualitatif, itu biasanya ada yang digabung. Karena biasanya hasil itu kan ada temuan nih, ada data pendukung, langsung kita justifikasi mengapa. Gitu. Ya, biasanya kalau kualitatif bisa digabung, tapi ada juga yang dipisah, tergantung dengan teknik penulisan di setiap jurnal. Jika terpisah, biasanya sampaikan dulu. Biasanya secara singkat temuan utamanya apa? Apakah menjawab research question-nya? Baru dijawab tentang signifikansi, kontribusinya apa, kemudian beda dan samanya dengan hasil temuan kita dan temuan lain, kemudian kemukakan kelemahan dan kelebihan dari artikel kita apa, studi kita apa, ya itu dijelaskan. Berapa banyak paragraf untuk diskusi? Umumnya tidak bahkan hampir sama dengan tidak jauh beda atau hampir sama dengan jumlah dari pendahuluan. Ya. Pendahuluan yang saya maksud itu termasuk dalam literatur review-nya juga ya, bukan yang 3 paragraf pertama gitu. Jadi diskusi itu biasanya mungkin 5, 6, 7 paragraf lah gitu. Tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Ya. Tapi biasanya bobotnya itu diskusi sama banyaknya dengan pembahasan. Dan biasanya diskusi dan pembahasan, diskusi dan pendahuluan. Dan biasanya pendahuluan dan diskusi itu bobotnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, bobot dari tulisannya.